Halo semuanya, halo apa kabar? Ketemu kembali di channel Chaotic Insight. Di dalam pertemuan hari ini kita akan mencoba membuat dokumen yang berkaitan dengan matematik. Bagi yang baru bergabung, silahkan Anda ikuti dari pertemuan pertama dari mulai proses instalasi LaTeX menggunakan online, dalam hal ini menggunakan overlap. Dan di sini di seri ke-6 ini kita berlanjut ya di pertemuan 1 sampai dengan berikutnya, dan sekarang adalah pertemuan 6 dan kita akan membuat file terlebih dahulu. Silahkan klik file yang sudah ada, lalu copy, lalu kita tuliskan dokumen yang berkaitan dengan matematika gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, coba kita lihat ke template di pertemuan ini. Seperti biasa masuk ke documentation, lalu kita klik yang matematik ya. Jadi di dalam matematik ini saya coba buka dengan new tab aja supaya memudahkan kita untuk kembali melihat di uji coba nanti. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kontennya adalah introduction, kemudian matematika mode, inline display, another example, reference guide, dan untuk lebih jauh nanti bisa dibaca terkait dengan matematik. Di sini sebagai introduction, misalkan kita akan membuat sebuah rumus Pythagoras dengan menggunakan LaTeX. Di sini Anda harus diketahui bahwa ini, jadi kalau misalkan kita membuat sebuah dokumen gitu ya, coba kita copy seperti ini terlebih dahulu ya. Copy dari sini untuk memudahkan kita. Lalu kita kembali dulu ya ke sini, ke dokumen, ke project, kemudian ke dokumen yang berkaitan dengan matematik. Seperti biasa kita buat section yang baru, section dokumen matematika gitu ya, yang berkaitan dengan matematika. Misalkan yang pertama subsectionnya membuat equation. Coba saya copy yang tadi nih. Apa yang akan terjadi jika yang tadi itu kita copy, lalu kita lihat hasil compile-nya seperti apa. Coba di sebelah kanan itu akan terlihat bahwa di sini untuk menampilkan tulisan equation, misalkan di sini adalah teorema Pythagoras, yaitu E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Ini menggunakan tanda slash dalam kurung, slash tutup kurung gitu ya. Atau bukan kebalik. Atau kalau misalkan ingin berbeda, maka Anda bisa menggunakan di sini slash kotak. Ini bisa saya coba untuk bentuk yang berikutnya ya. Coba di sini, ini juga boleh menggunakan seperti ini. Tanda dolar seperti ini, dolar. Bagaimana yang ini? Saya coba ini kita ambil menggunakan seperti ini. Begin equation. Saya seringnya menggunakan ini gitu ya. Seperti ini ya. Tuh. Jadi saya sekali lagi boleh menggunakan slash dalam kurung atau boleh menggunakan dolar. Tapi kalau yang slash kotak ya, ini perbedaannya dengan equation itu ada penomoran di sebelah kanannya. Boleh nggak dihilangkan? Boleh, tinggal tambahkan saja di sini tanda bintang. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat tanpa penomoran ini, maka Anda boleh tambahkan bintang di belakangnya. Oke.
karena udah, kalau dari awal otomatis ya ini. Nah, nanti akan seperti ini, dan ini akan langsung masuk ke satu kalimat yang nyambung di dalamnya. Oke, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, coba kembali lagi ke bentuk berikutnya. Di sini kalau Anda perhatikan di sini di dalam LaTeX itu ada tanda list dalam kurung ya. Jadi Anda bisa menggunakan dalam kurung, bisa menggunakan kotak gitu ya. Di situ terlihat ya bahwa dalam kurung dan kotak itu sama. Jadi semua cara ini berfungsi dan pilihan mah bergantung pada selera Anda semua gitu ya. Jadi silahkan saja bebas gitu. Atau Anda bisa menggunakan begin map seperti ini, boleh. Coba kita praktekkan begin map. Contoh lain, nah, begin map. Misalkan yang dalamnya kita ambil, apa yang akan terjadi? Nah, contoh lain sama nih, begin map juga ini menggunakan sama dengan tadi, dalam kurung slash dalam kurung buka slash ya, kurung tutup slash ya, di dalam dokumentasi. Ada cukup banyak di sini untuk menggunakan display mat, boleh gitu ya. Atau Anda di sini menggunakan quote di sini quote. Coba kalau quote seperti apa nantinya? Display mat. Saya kira ini Anda kalau ingin lebih detail bisa dibuka di sini nih. Coba dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ini contoh outputnya nih. Oke, seperti ini nih. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan quote-nya seperti ini. Quote dari dalam fisika massa energi ekuivalen. Ya. Jadi kalau Anda mau membuat sebuah quote, nah gitu kan, tinggal tambahkan. Ya. Itu contoh menggunakan quote. Kemudian di sini kalau Anda menggunakan between, outputnya seperti ini. Kalau menggunakan display mat seperti apa? Display mat seperti ini nih. Ini artikel, equation seperti ini, ada penomoran, another example. Ini akan munculnya seperti ini. Ini mirip saja dengan yang awal, cuman bedanya mungkin ini penulisan akarnya aja ya, akar Equadata tambah 1 ya. Atau Anda bisa, biasanya yang saya sebagai penulis biasanya yang sulit adalah bukan menambahkan itunya, justru yang menambahkan reference guide-nya, kayak bagaimana menuliskan alpha, beta, gamma gitu kan. Saya biasanya dari sini aja melihat langsung. Kalau mau menuliskan alpha seperti ini, beta seperti ini, ada slash alpha, slash beta, slash gamma. Kalau menuliskan SOR gitu ya, seperti ini, kali, times, or times, dan seterusnya gitu kan. Integral, kalau integral ada bulatan di dalamnya, kemudian ada sum, ada production, perkalian gitu ya. Atau Anda ingin lebih jauh, misalkan di sini integral, sum, dan limit ya.
Nah, ini contoh. Contoh ini bisa saya ambil ya, misalkan gini. Integral. Nah, ini saya kopikan ke sini. Coba apa yang akan terjadi. Tuh, integral. Coba saya besarin lagi ya, jadi 150. Seperti ini, integral dari A sampai B gitu ya. Jadi ini integral A sampai B. Kemudian kalau misalkan integral dari 1 sampai dengan 4 dari E kuadrat tambah 1 misalnya. Ketika Anda ganti aja, maka berubah di sini. Kalau Anda ingin kurungin supaya edit di sini, ya silahkan aja sesuai dengan kehendak Anda. Misalkan di sini saya copy paste di sini untuk membuat soal. Misalkan di sini atau jangan gitu, langsung aja titik latihan begin enumerate 1 ini, kemudian integer lagi, item lagi, misalkan ini tambahkan menjadi ini 0 sampai dengan 1 gitu ya, sampai 1 ini misalkan min gitu ya. Apa yang terjadi? Seperti ini ya, muncul. Jadi ini sangat mudah, sangat enak, dan sangat rapih biasanya. Nah, itu contoh menggunakan integral. Kalau menggunakan limit nih, atau integral yang rangkap, sebenarnya kalau saya biasanya untuk yang rumit-rumit itu biasanya langsung copy paste dari sini aja, dari code di dalam LaTeX ini. Jadi misalkan ini nanti edit gitu, diedit, kita perbaiki sesuai dengan keinginan kita ya, item sesuai dengan kebutuhan. Coba, siapa tahu ini tidak berfungsi. Nah, ini betul kan? Nggak ada yang salah ya. Berarti di sini harus tambahkan, di sini ada slash 2 kali. Berarti ngopinya harus dari sini nih. Nah, gitu ngopinya supaya sesuai nih. Berarti Anda tinggal ganti lagi nih. Atau Anda bisa menggunakan seperti ini yang tadi. Tambahkan aja dolar kiri kanan. Bisa juga alternatif. Kalau saya sih biasanya pakai dolar untuk memastikan bahwa integral itu berjalan. Tapi ternyata ini nggak bisa. Coba saya tambahkan, apa yang terjadi. Oke, ini harusnya bisa ini ya, integral. Oh, ada di sini ada begin gather-nya ya. Coba, atau nanti bisa diutak-atik ya. Oke, di sini begin enumerate-nya selesaikan dulu ya. Biasanya kita ada masalah lalu kita coba solusinya diperbaiki sendiri ya. Tapi ternyata ini solusinya masih belum ketemu ya, multiple integral. Nah, kalau yang seperti ini kadangkala saya nyari referensi lain di googling aja, coba Anda menggunakan integral yang lainnya. Oke, untuk sementara coba lanjut aja ya. Ini saya coba hapus, coba saya masuk ke sini, bisa nggak? Oke, bisa, tetapi di sini menjadi tidak beraturan. Coba kalau menggunakan dolar, ini kita ganti dolar. Di dalam LaTeX itu urutan itu nggak terlalu bermasalah. Ini hilangkan satu aja. Tuh, kan otomatis jadi benar. Walaupun ini secara code-nya itu nggak sejajar ya, gitu. Ya, tapi untuk melihat
untuk dirapikan kembali itu jauh lebih bagus ya, seperti ini. Kemudian di dalam limit ya, atau ini penjumlahan nih. Coba saya masukkan ke sini item. Dulu saya waktu belajar LaTeX itu betul-betul nyari sendiri bagaimana sintak-sintak itu di googling di LaTeX gitu. Tapi sekarang dengan bantuan AI, bantuan ini itu bisa sangat mudah. Nah, seperti ini jangan terlalu dipusingkan dengan bagaimana menulisnya, karena kita tinggal copy paste aja. Tapi yang penting adalah Anda coba bisa menulis utuh di dalam LaTeX itu. Kalau ada kesulitan kita coba lagi, kalau ada kesulitan kita coba lagi gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, ini juga sama nih, nggak bisa, tambahkan aja dolar di sini, atau gini aja, ini copy, dolarnya Anda tambahkan, otomatis dolarnya akan muncul 2 kali. Recompile kan seperti ini ya munculnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang ingin menulis artikel atau menulis laporan atau menulis apapun dengan menggunakan LaTeX ya. Bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu apa yang saya sampaikan. Jika Anda suka silahkan like, subscribe. Jika ada hal yang mau disampaikan silahkan tuliskan di kolom chat.